Gini ya Mbak, plastik itu kan tidak bisa terurai. Susah terurai kalau kita lihat bahwa 100 tahun baru bisa terurai. Benar sekali. Sekolah di Magetan semua dapat menerapkan pengelolaan lingkungan yang baik. Hal kecil yang bisa kita lakukan akan berdampak positif dan sangat besar bagi keberlanjutan lingkungan dan anak cucu kita nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo sahabat Sinisma, apa kabar? Kembali lagi di channel YouTube SMP Negeri 1 Magetan. Bersama saya, Raya Madani sebagai pembawa acara. Di kesempatan kali ini, kita akan berbincang-bincang sekaligus melakukan tanya jawab seputar Adiwiyata bersama dengan narasumber kita Ibu Rahmawati Tri Yustikarini STM Link sebagai Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup DLH Magetan. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik dan sehat. Alhamdulillah. Baik Ibu, mohon izin untuk pertanyaan pertama. Ibu sudah cukup lama mendampingi kegiatan Gerakan Peduli Berbudaya Hidup Lingkungan di Sekolah atau GPBHLS menuju Sekolah Adiwiyata di Kabupaten Magetan. Bagaimana kendala yang muncul di lapangan dan bagaimana cara untuk mengatasinya dan juga bagaimana perkembangan untuk Magetan saat ini? Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi selama ini kendala yang kami hadapi saat kita berkunjung ke sekolah ternyata masih kurangnya pemahaman terhadap bagaimana melestarikan lingkungan di sekolah, bagaimana 6 standar Adiwiyata itu diterapkan. Jadi ada 6 standar Adiwiyata yang memang harus kita terapkan di sekolah untuk upaya pengelolaan lingkungan hidup. Itu yang pertama, menjaga kebersihan dan drainase, kemudian pengelolaan sampah, kemudian konservasi air, konservasi energi, dan ruang terbuka hijau. Jadi itu kendalanya, jadi karena kurangnya pemahaman, jadi apa yang kita lakukan? Melakukan pembinaan yang berkesinambungan di sekolah-sekolah tersebut. Baik, sangat menarik sekali ya pemirsa. Selanjutnya, saat ini jumlah penduduk semakin meningkat. Hal ini mengakibatkan bertambahnya timbunan sampah plastik yang menyebabkan tercemarnya tanah dan air. Bagaimana upaya untuk mengatasi hal ini, Bu? Ya, gini ya Mbak, plastik itu kan tidak bisa terurai. Susah terurai kalau kita lihat bahwa 100 tahun baru bisa terurai. Benar sekali, Bu. Jadi plastik itu sesuatu yang memang harus kita minimalkan. Bagaimana caranya? Kita harus seminimal mungkin menggunakan bahan yang terbuat dari plastik. Andai kata toh kita menggunakan plastik, kita harus melakukan konsep 3R. Reuse, reduce, recycle. Jadi misalkan botol plastik dari air mineral itu kita gunakan kembali. Banyak hal yang bisa dilakukan. Jangan dibuang ke tempat pembuangan akhir. Karena itu tadi, plastik itu sangat tidak ramah lingkungan. Baik, ini bisa menjadi pembelajaran bagi pemirsa di rumah bahwa sulit terurainya sampah plastik ya Bu. Selanjutnya, apa harapan Ibu untuk sekolah-sekolah di Magetan berkaitan dengan sekolah Adiwiyata? Ya, jadi dengan melalui program Sekolah Adiwiyata, kami berharap sekolah-sekolah di Magetan semua dapat menerapkan pengelolaan lingkungan yang baik. Dan harapan selanjutnya agar warga sekolah, baik itu anak-anak, murid, guru, dan semua staf karyawan-karyawati mampu dan mau memahami bagaimana menerapkan konsep lingkungan hidup yang baik. Nantinya juga dibawa ke lingkungan sekitar, baik itu lingkungan sekolah maupun lingkungan di rumah. Jadi pada akhirnya dengan program Adiwiyata ini dampak terhadap lingkungan bisa mengglobal, tidak hanya di sekolah tapi bisa ditularkan warga sekolah baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah. Gitu nje. Baik, penjelasan yang sangat luar biasa dari Ibu Rahmawati. Karena waktu sudah hampir usai, mohon izin kepada Ibu
Rahmawati Tri Yustikarini untuk memberikan closing statement. Silahkan Ibu. Jadi kita semua sebagai warga yang baik tentu saja harus berpola kehidupan yang berwawasan lingkungan, menerapkan konsep-konsep lingkungan seperti tidak membuang sampah sembarangan pasti, kemudian kita juga menjaga lingkungan kita supaya tetap hijau dan lestari, kemudian kita juga bisa menerapkan konservasi air di mana saja dengan hemat air, kemudian kita juga menerapkan konservasi energi dengan menghemat listrik dan bahan bakar lainnya. Hal kecil yang bisa kita lakukan akan berdampak positif dan sangat besar bagi keberlanjutan lingkungan dan anak cucu kita nanti. Terima kasih banyak untuk Ibu Rahmawati atas ilmu dan wawasan yang telah diberikan. Semoga ilmu ini akan menjadi berkah dan bermanfaat bagi kami dan orang-orang di sekitar kami. Sekian dari saya, Raya Madani sebagai pembawa acara. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.